Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati tutor mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Lale Aprihatin Diana Safitri. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, dan yang saya hormati pula saudara-saudaraku semua yang menyaksikan video ini dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan dan mengikuti perkuliahan tutorial online ini. Pada kesempatan ini saya Agus Ristiawan, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Hukum, ingin menyampaikan sedikit gagasan saya mengenai pentingnya memahami dan menerapkan dengan baik dan benar protokol kesehatan pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, selama 2 tahun ke belakang kita telah dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang mana sudah banyak memakan korban dikarenakan virus yang mematikan ini. Hingga saat ini berdasarkan data kasus COVID yang terjadi di Indonesia adalah sebanyak 4.048.843 dengan rincian 143.578 jiwa dinyatakan meninggal, dan alhamdulillah sebanyak 4.095.663 dinyatakan sembuh. Mungkin saat ini kita sudah dalam kondisi bosan, merasa tidak bebas, merasa dibatasi, sering dilakukan swab yang rasanya tidak nyaman, kemana-mana harus pakai masker, tidak bisa bersalaman, tidak bisa berkumpul dengan teman, dan perasaan-perasaan tidak menyenangkan lainnya. Namun kita harus senantiasa ingat bahwa pandemi ini akan berakhir jika kita bersama-sama berjuang dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Apabila kita tidak patuh dan sering melanggar, maka akan membuat kita semakin lama dalam keadaan pandemi ini. Untuk itu, saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Kemudian berbicara protokol kesehatan, di masa pandemi COVID-19 ini sering kita sebut dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut. Namun, apakah 5M itu telah dipahami dengan baik dan benar? Kemudian apakah telah dilaksanakan dengan benar juga? Kenyataannya, sampai saat ini masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Kalau menurut saya, hal ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu antara belum dipahami dengan baik, atau bisa karena sebenarnya sudah paham namun belum bisa menerima dan menerapkan dengan baik. Misalnya, pada sebagian masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, yang cenderung masih enggan menerapkan protokol kesehatan, karena mereka menganggap atau mereka menilai bahwa protokol kesehatan ini hanya sebagai aturan pemerintah belaka yang harus ditaati. Apabila tidak ditaati akan kena hukuman oleh pihak yang berwajib. Contohnya adalah mereka hanya memakai masker apabila ada pemeriksaan atau sedang diawasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya arti protokol kesehatan tersebut belum dipahami dengan baik. Kemudian sebagian masyarakat lagi, terutama masyarakat perkotaan dan para kaum milenial, yang sebenarnya mereka mungkin telah memahami dengan baik arti protokol kesehatan itu, namun masih saja dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum bisa menerapkan dengan baik. Dalam hal ini mereka melanggar karena kepentingan pribadinya. Misalnya berkumpul dengan teman-teman sampai larut malam, tidak memakai masker, tidak mengindahkan protokol kesehatan lainnya. Selain itu, ada yang karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, mereka terpaksa melanggar kesehatan, melanggar protokol kesehatan maksudnya. Contohnya adalah para pedagang. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku,
perlu dipahami, diterima dengan sabar dan ikhlas, serta tentu diterapkan dengan benar. Karena dengan demikianlah kita dapat menghentikan atau paling tidak dapat meminimalisir penyebaran virus COVID. Perlu dipahami bersama bahwa maksud diberlakukannya protokol kesehatan tersebut adalah untuk menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita agar tidak terkena virus COVID-19. Bukan karena kita diawasi oleh Pak Polisi dan takut kena sanksi, tapi yang harus kita takuti adalah apabila virus ini terus menyebar dan menyebabkan lebih banyak korban lagi. Selain itu, kita harus mampu lebih bersabar lagi dalam menerima keadaan. Ditahan dulu kepentingan-kepentingan yang sifatnya masih dapat dikesampingkan. Apabila memang benar-benar mendesak, lakukanlah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Pahami dan terapkan dengan baik 5M itu. Mencuci tangan hingga bersih, memakai sabun dengan air yang mengalir. Untuk aksi yang maksimal disarankan mencuci tangan setidaknya selama 20 detik. Kemudian memakai masker dengan benar. Semua orang baik itu kondisi kurang sehat maupun kondisi sehat agar selalu memakai masker saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Jangan dibuka walaupun sedang berbicara dengan seseorang. Kita sering menjumpai ketika berbicara orang tersebut malah membuka maskernya. Padahal hal tersebut adalah salah. Jadi walaupun sedang berbicara tetap dipakai masker tersebut. Kemudian selanjutnya adalah wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk maupun bersin. Kemudian yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Saat berada di luar ruangan harus menjauhi kerumunan. Jika semakin banyak kita bertemu orang, maka semakin besar kemungkinan kita untuk terinfeksi atau malah menginfeksi virus. Karena kita tidak tahu apakah mereka yang terinfeksi duluan atau bahkan malah kita dulu yang sebenarnya terinfeksi lalu menularkan. Jadi jauhilah kerumunan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dengan mengurangi kegiatan di luar rumah. Semakin lama berada di luar rumah, maka semakin tinggi kemungkinan untuk terpapar virus. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, jika memang ada keperluan yang mendesak di luar ruangan, maka sebaiknya kita tetap bisa memanajemen dengan baik. Contohnya adalah misal kepentingan bekerja yang tidak bisa dihindarkan. Saat ini ada sistem WFH, sebaiknya lebih memaksimalkan lagi penerapan sistem WFH tersebut. Karena saat ini teknologi-teknologi pun sudah mumpuni untuk melakukan pekerjaan di rumah. Kemudian jika berkaitan dengan belanja untuk keperluan sehari-hari, mungkin bisa diatur dengan cara sekali belanja agar cukup untuk 3 hari, 4 hari atau bahkan 5 hari. Jadi tidak sering bolak-balik keluar rumah untuk berbelanja. Meski dalam kondisi tubuh yang terlihat sehat, kita harus tetap waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua dapat bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.